perkenalkan, nama saya Syafi Zerlinda Siswati Kartono dari kelas 3 PHP 56. Pada saat ini, saya akan mengenalkan ke kalian semua salah satu makanan khas dari Bali, khususnya wilayah Buleleng, yang kaya akan bumbu dan rempah-rempahnya. Tapi sebelum itu, kalian tahu gak sih sejarah penyebaran bumbu dan rempah di Bali itu gimana? Sejarah penyebaran bumbu dan rempah di Bali diawali pada zaman kerajaan sekitar abad ke-9. Bumbu itu sudah dikenal dan dibudidayakan sendiri oleh masyarakat di Bali, seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, kencur, kunyit, jahe, kemiri, dan ketumbar. Terus ada yang nanya, gimana sih untuk rempahnya? Nah, untuk rempahnya itu seperti lada, merica, pala, dan cengkeh itu kemungkinan masuk lewat perdagangan internasional. Tapi beberapa masyarakat di Bali ini masih percaya loh kalau bumbu adalah berkat dari dewa yang diberikan kepada para Pandawanya, yang memberikan rasa asin, manis, sepat, pedas, maupun pahit, yang diwujudkan menjadi kencur, lengkuas, kunyit, jahe, bawang merah, bawang putih, dan jeruk limau. Nah, setelah mengetahui sejarah bumbu dan rempah yang ada di Bali, sekarang saya baru akan menjelaskan salah satu makanan khas di Bali, yaitu bubur mengguh. Bubur mengguh ini masih dianggap sangat penting loh untuk masyarakat di Bali, karena bubur mengguh ini menjadi salah satu sajian yang utama untuk upacara adat di Bali. Kalau kalian menganggap bubur mengguh ini sama dengan bubur ayam yang biasa kita temukan, berarti kalian salah. Bubur mengguh ini berbeda banget dengan bubur ayam yang biasanya kita temui atau yang biasa kita makan. Kalau bubur biasa, biasanya itu menggunakan daun seledri, terus menggunakan sate-satean, atau yang paling utama adalah menggunakan kerupuk. Tapi di bubur mengguh ini berbanding terbalik, karena tidak menggunakan daun seledri, tidak ada yang sate-satean, dan tidak menggunakan kerupuk sama sekali. Bubur mengguh ini memiliki rasa gurih yang berasal dari santan, karena masaknya ini tidak menggunakan air biasa, melainkan menggunakan santan. Dan rasa pedas dari kuah kuningnya. Untuk menikmati bubur ini, harus menikmatinya menggunakan urap dari Bali. Nah, ini dia bahan-bahan untuk membuat bubur mengguhnya. Cara membuat bubur mengguh itu dibagi menjadi 3, yaitu base dari buburnya, kuah kuningnya, dan urapnya. Kita bahas yang pertama dulu ya. Bahan dari bubur ini yang pasti kita pakai, yang pertama adalah beras. Kemudian santan yang membuat rasa gurih pada bubur. Dan yang selanjutnya adalah daun salam. Daun salam ini yang membuat bubur menjadi harum loh. Selanjutnya, bahan untuk membuat kuah kuning ini adalah bahan yang pertama, dada ayam, atau bisa diganti dengan ikan. Nanti ayam ini kita rebus dan kaldu dari ayam ini digunakan untuk kuah kuningnya. Selanjutnya adalah kunyit yang dibakar. Kunyit ini berguna sebagai pewarna alami kuning untuk kuah dari bubur mengguh ini. Selanjutnya ada cabai dan merica yang menciptakan rasa pedas pada kuah kuning ini. Selanjutnya ada bawang merah, bawang putih, garam, ketumbar, dan kemiri. Nah, nanti bumbu yang disebutkan tadi dihaluskan atau dilumatkan. Bisa menggunakan blender atau ulekan. Nanti akan jadinya seperti ini. Selanjutnya adalah bahan pembuatan urap. Bahan yang digunakan adalah kacang panjang yang sudah dipotong-potong, ada kelapa parut, ada gula merah, ada terasi, ada kencur, ada bawang putih, cabai merah, dan daun jeruk yang menciptakan wangi pada urapnya ini.
Kalian pasti penasaran kan, bubur mengguh itu gimana sih? Nah, ini dia bubur mengguhnya. Nah, tadi kan kita udah bahas nih sejarah masuknya bumbu dan rempah di Bali. Terus kita juga udah bahas bubur mengguh itu apa. Sekarang saya punya pesan dan kesan untuk kalian semua. Di Indonesia itu banyak banget makanan atau minuman yang khas tapi belum dikenal oleh banyak masyarakat di Indonesia. Walaupun zaman sudah semakin canggih, bukan berarti kita melupakan atau tidak mau mencari tahu makanan khas di Indonesia itu. Bahkan kita lebih bangga jika kita makan makanan khas dari luar negeri. Seharusnya kita sebagai masyarakat di Indonesia dan kaum milenial di Indonesia, kita harus lebih bangga lagi dengan makanan khas di Indonesia yang beragam ini. Gak perlu malu kok kalau kita tahu makanan khas di Indonesia, atau kita malah lebih suka dari makanan khas Indonesia dibandingkan makanan khas luar negeri. Malahan kita harusnya malu kalau misalkan kita nggak tahu makanan khas di Indonesia itu apa. Dan sebagai kaum milenial di Indonesia, kita harus lebih mencari tahu makanan khas di Indonesia agar makanan khas di Indonesia ini dikenal oleh banyak orang dan bahkan sampai ke luar negeri. Dengan begitu, makanan di Indonesia ini tidak akan mudah diklaim oleh negara lain. Sekian dari penjelasan yang saya berikan, dan maaf jika ada yang salah atau yang kurang dari penjelasan yang saya berikan. Terima kasih.